kami hormati Bapak Camat atau yang mewakili beliau, Bapak Kepala Desa atau yang mewakili, seharusnya ke depan kedua-duanya nih, Pak Armadi sama Pak Gugut ya. Pak Armadi kesini bilang Pak Haji Usai sama Wakil Kepala Desa. Ayo Pak Gunawan. Ini pembawa acara langsung dari protokol. Yang kami hormati atau yang kami muliakan, Al-Ustaz Pak Haji Husaini serta Guru Sahlam dan juga adiknya kami Guru Dunai yang memimpin hasil Al-Amin, bapak-bapak, ibu-ibu undangan yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah pada malam ini niat dari Kakawalan khususnya Jamaah Majelis Taklim Al-Amin, akhirnya sebetulnya minggu tadi kami rencana melaksanakan Isra Mi'raj ini tertunda karena ada sesuatu hal. Alhamdulillah pada malam ini dapat kita melaksanakan. Mungkin bulannya sudah hampir berakhir ya, karena di dalam kitab Riyadhus Shalihin bulan ini adalah bulannya Allah. Syahrul Rajab Syahrullah, bulan Rajab adalah bulan Allah. Kemudian Syahrul Sya'ban Syahruli kata Rasulullah. Bulan Sya'ban itu adalah bulanku kata Rasulullah. Syahrul Ramadan Syahrul ummati, jadi bulan Ramadan adalah bulan umatku. Jadi bulan-bulan yang seperti ada merupakan bulan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anakku yang dekat ujian mudah-mudahan lulus, walaupun ada halangan, tapi mudah-mudahan madrasah tetap lanjut ya, karena Pak Bu, anak-anak kita ini sampai sekarang khususnya di pondok pesantren tidak ada yang pulangnya. Jadi anak-anak SMP, SMA, SD mungkin dipulangkan, disuruh ujian di rumah. Kita yakin kepada Allah, karena kemanapun kita berada, insya Allah mau bisa menjemput kita. Yakin kepada Allah, masa takut ke penyakit, ke virus, takutlah kepada Allah. Insya Allah diselamatkan, apalagi bulannya ini bulan. Sama juga seperti hari Jumat, ya, kalau bisa kita jangan sampai melepaskan hari Jumat, kita tetap kita laksanakan hari Jumat. Ini ada tambahan sedikit, dengan ada salawat kita kumandangkan hamsi dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatihi yusholluna 'alan nabi. Innallaha, sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat. Bagaimana selawatnya Allah? Memberikan rahmat kepada kita sealam semesta ini. Yakin rahmat Allah itu selalu terlindung semua bala bencana kita. Kemudian selawatnya malaikat bagaimana? Memberikan ampunan, memohonkan ampunan kepada Allah supaya kita ini diampuni oleh Allah. Orang tua kita, nenek kita, kakek kita, anak-anak kita, keluarga kita. Mudah-mudahan kita berdoa dengan bulan ini di tempat abah kita ini, seluruhnya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini panjang ini ya. Acara masih ada. Pertama sambutan Gema Wahyu Ilahi, mudah-mudahan walaupun pendek nantinya kita lanjut aja susunan acara. Karena sekaligus sambutan tuan rumah. Ya.
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد
Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga apa yang dibacakan dan kita mendengarkan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati, yang mewakili Bapak Camat Kecamatan Lojanan, yang kami hormati, yang mewakili Bapak Kepala Desa Lojanan Ulu beserta yang lainnya, yang kami hormati tuan rumah beserta keluarga, juga yang kami hormati Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang berbahagia. Alhamdulillah, malam ini kita dapat berkumpul di tempat ayah kita di Majelis Al-Amin ini, tentunya dalam satu rangkaian, yakni kita bersama-sama memperingati peristiwa Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan semacam ini tidak asing bagi kita, karena begitu tiba bulan Rajab, di mana-mana, di majelis-majelis, di mushola, di masjid, dan di pengajian-pengajian selalu mengadakan peringatan semacam ini. Malam ini kami ingin berbagi pengetahuan yang pernah kita ketahui selama ini, atau dalam kata lain, kita sering dulu mendengar bahwasanya penceramah-penceramah kita menyampaikan sebelum Nabi kita Muhammad SAW itu di Isra Mi'rajkan, beliau terlebih dahulu dibedah, itu dulu sering disampaikan, dibedah dada beliau, dibuang sifat-sifat yang jelek. Ya, ini jarang kita dengar lagi. Dulu penceramah kita sering mengungkapkan seperti ini. Sifat-sifat yang tidak baik itu dibuang. Ya. Yang mana sifat yang tidak baik itu? Jadi tidak lain sifat riya, sum'ah, ujub, takabur. 4 macam itu kalau kita ambil iktibar daripada
peristiwa Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW ini, yang mana beliau diceritakan di bedah seperti tadi, dibuang sifat-sifat yang tidak baik ini tadi, diganti dengan sifat-sifat terpuji. Jadi kalau kita ambil iktibar ini, bahwasanya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala atau makrifat akan Allah Subhanahu wa taala, maka keempat macam sifat tercela ini tadi ini harus dibuang, tidak ada lagi pada diri kita. Kita tahu bahwasanya sifat riya itu sifat sebenarnya yang sangat merusak segala amal ibadah kita. Riya ini berkaitan dengan penglihatan. Seseorang itu melakukan amal ibadah ingin dipuji, ingin dilihat, ya, ingin mendapat perhatian, sekalipun itu muncul di hati. Atau pasal itu sudah kita gugur. Kalau misalnya adalah mau beramal ibadah, minta dilihat oleh guru kita, kan misalnya kan berjemaah, kita sebagai anak murid, wah ini kebetulan yang imam di guru, wali kelas misalnya, atau kepala sekolah, wah sudah, ujian istilah banjar itu kayak perajin-rajinnya kan. Nah itu muncul di hati, ingin diperhatikan guru, itu sifat riya namanya. Itu menggugurkan daripada amal ibadah kita. Bisa ini muncul, itu tergantung diri kita masing-masing. Berpakaian aja minta dilihat, ada dilihat oleh kawan, atau lihat, atau muncul di hati, atau bawa HP mereknya yang top lah, yang bagus, tapi minta diperhatikan oleh kawan. Nah itu sifat riya, menggugurkan amal ibadah itu. Nah sifat yang semacam ini pada Nabi kita tidak ada lagi. Jadi di bedah itu tadi sebenarnya mantik aja, ya. Mantik atau iktibar di apa, agar kita bisa mengambil hikmahnya. Artinya dibedah, dibuang, dibersihkan, diisi dengan sifat terpuji. Itu mantiknya aja. Nah kalau sum'ah itu kan sifat amal ibadah yang semestinya rahasia, tidak diceritakan, hanya Allah Ta'ala yang tahu, tapi kita ungkit-ungkit, kita berkisah dengan kawan. Misal aja ya, pagi tadi misalnya kita ngasih makan anak yatim 10 orang. Pak Armadi yang mewakili Pak Camat tidak tahu bahwa saya tadi pagi ngasih 10 orang anak yatim. Yang lainnya juga tidak ada yang tahu. Hanya anak yatim yang saya kasih makan 10 orang itu aja yang tahu. Nah tapi begitu malam ini saya ketemu Pak Armadi atau ketemu yang lainnya, saya berkisah perbuatan yang baik yang saya lakukan pagi tadi kan, saya kisahkan dengan harapan Pak Armadi ini
tahu dan bisa memuji aku, memuji saya. Wah, katanya Pak Haji tadi hebat, 10 orang mau kasih makan. Pak Haji anak yatim. Nah, menceritakan amal ibadah yang semestinya tidak pantas untuk diceritakan, ini termasuk sifat sum'ah. Ya. Ini berhubungan, sifat sum'ah ini berhubungan dengan pendengaran. Kalau ini terjadi pada diri kita, atau bapak-bapak ibu yang sudah tahu amaliyah isi bismillahirrahmanirrahim di majelis ini, yang semestinya tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Tapi ini tadi karena diceritakan berarti tangan kiri apa? Tangan kiri tahu. Nah, berarti ini termasuk sifat sum'ah. Ini menggugurkan daripada amal kebaikan yang kita lakukan tadi. Kalau kita kaitkan dengan ma'rifat akan Allah Ta'ala, gugur ma'rifatnya. Ya. Nah, ini harus sebenarnya ini bisa muncul. Bisa saja yang tahun yang lewat sebenarnya sudah ya, kita berbuat kebaikan, begitu ada selisih paham, misalnya anak selisih paham dengan anak tetangga, lalu ngomong kemarin orang tuanya itu kalau bukan kami yang membantu, kasihan luntang lantung hidupnya, keluarganya. Nah, itu artinya mengungkap kembali perbuatan baik kita. Ini sifat sum'ah. Nah, sifat yang semacam ini tidak ada lagi pada Nabi kita Muhammad SAW. Yang tidak kalah pentingnya lagi juga sifat ujub. Wah, ini luar biasa sifat ujubnya. Sifat ujub ini merasa diri hebat-hebatnya, merasa diri pembungas-bungasnya cantik, merasa cantik hidup ini, gitu ya, diriku ini. Nah, itu ujub itu. Ya. Merasa lebih sempurna dari yang lain, itu sifat ujub. Atau merasa lebih pintar daripada yang lain, sifat ujub. Pokoknya merasa lebih daripada yang lain itu sifat ujub. Ya. Ini bisa muncul pada seseorang karena kalau dari sisi fisik, misalnya karena kesempurnaan fisik, lalu muncul, wah, aku ini pembungasnya, nah, penggagah-gagahnya. Nah, ini sifat ujub. Atau juga merasa Pak alimnya sama kita lah, merasa penengahnya ilmunya tahu iya juga tuh. Sifat ujub juga itu. Makanya sedikit hampir gugur ya, takabur, sebenarnya sifat ujub ini. Nah, kalau takabur kan jelas merasa hebat, dongkak. Nah, itu sifat-sifat yang jelek yang mestinya tidak ada pada diri kita. Kalau yang sifat 4 macam ini masih ada bercumul pada diri kita, kayak apapun hebatnya ilmunya, belajar makrifat, tetap kayak gugur. Ya. Ini hijab yang mendinding kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang 4 macam sifatnya tadi, nah, ini hijab ini sebenarnya. Nah, kalau menyuruh kita memang berakhlak yang mulia, berakhlak yang baik, sifat sidik, tabligh, amanah, patuh, ikhlas, reda, sabar, sakar baik. Ini kan sifat-sifat terpuji semua. Lalu sifat
pemurah, rahmat, rahim, sifat terpuji. Nah, sifatnya seperti inilah yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat terpuji inilah yang bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang makrifat jangan kepada kita bujur, sudah kepada kita bujur, sudah. Jaga akhlak kita agar tidak tergelincir kepada sifat tercela. Saya ambil contoh, kalau kita membasuh muka, ya, mengambil air wudhu, membasuh muka itu bagian anggota wudhu yang pertama, ya. Nah, di muka itu ada mata, ada hidung, ada mulut. Muka. Lalu yang dibersihkan yang mana? Kalau di majelis kita, majelis Al-Amin, itu yang dibersihkan penglihatan, penciuman, dan perkataan. Jadi orang yang berwudu, maka penglihatannya mestinya harus terjaga, dan perkataannya juga terjaga. Katakanlah pada penglihatan, basar itu sifat Tuhan, melihat. Kita buta. Nah, untuk mendudukkan bahwasanya kita buta, maka pada penglihatan itu didudukkan apa? Weda. Jadi pada penglihatan itu kita dudukkan weda. Jadi kalau kita mengambil air wudu, mestinya apa saja yang kita lihat, yang baik atau yang tidak baik, itu kita kembalikan kepada hak daripada Allah Ta'ala itu sendiri. Daruri beda pada penglihatan cara mendudukannya. Nah, begitu juga anggota wudu yang lainnya, ya. Sehingga akhlak kita akan terjaga. Kalau tidak demikian, maka wudu kita hanya sekedar membasuh muka, membasuh dua tangan, dan anggota wudu yang lainnya. Nah, kalau hanya sekedar itu tidak akan membuahkan hasil, ya. Tidak akan menegakkan kepada akhlak kita. Padahal tadi untuk tegaknya akhlak, maka anggota wudu kita itu kita jaga daripada sifat tercela. Karena memang anggota wudu yang tidak terjaga itu pasti menggugurkan akhlak kita. Nah, begitulah seterusnya, sehingga sekalian anggota wudu kita itu kita jaga baik siang maupun malam, ya. Sepanjang waktu kita jaga. Tutur kata kita, penglihatan kita, perbuatan kita, ya, semuanya kita jaga daripada sifat yang tidak baik. Nah, inilah sebenarnya di dalam peristiwa Isra Mi'raj mestinya kita ambil iktibar semacam ini, lalu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya ini malam tidak berpanjang lebar, ya, karena peringatan-peringatan semacam ini sudah hampir bukan hampir lagi, ya, setiap begitu tiba bulan Rajab, ya, kita selalu memperingati, terlebih lagi di majelis Al-Amin ini. Baik anak-anak yang berbahagia, kami hanya ingin berpesan, ya, kalau menuntut ilmu tuntutlah setinggi-tingginya. Al-ilmu bil amalin kasajadati bila samari. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon kayu yang tidak berbuah. Jadi tuntut ilmu itu kembalinya diamalkan, ya. Kalau tidak berbuah, ya tidak berhasil namanya, kan. Kalau tidak berbuah, apa yang bisa didapat, ya? Nah, baik Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi kami mohon maaf
jika dalam penyampaian pada malam ini ya hanya sekedar dalam artian mengingat-ingat kembali saja perjalanan kita, hikmah apa yang sudah kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam mengambil iktibar daripada peristiwa Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kami sudahi, kami mohon maaf jika dalam penyampaian ini ada hal-hal yang kurang berkenan, baik kami pribadi, ya, kami mohon dimaafkan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara inti pada malam ini, mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Berakhirlah acara kita. Sekali lagi kami sebagai pembaca sekaligus sebagai tuan rumah, seandainya di dalam kegiatan ini terdapat kesalahan atau kehilapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.